Oke, hari ini presentasi kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke ya, tapi kita dengar dulu cerita tentang ini. Lalu nanti kalau presentasi kalian sesuai, ya presentasi. Kalau nggak sesuai, kumpulin saja. Ya, gampang kan? Oke, kita mulai ya. Jalan nih. Nggak enak kan nggak bisa dengar, tapi saya lupa nggak bawa yang satunya. Nggak apa-apa deh. Ingat-ingat ini ya selalu ya, jangan lupa ya. Baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuh berarti saya yang salah. Kalau Anda salah, sekarang Anda nggak sesuai dengan ini, saya yang salah. Diskusi ini sebenarnya akan saya berikan pada diskusi ke-6. Diskusi ke-6 itu kapan? Minggu depan. Ya. Tapi karena setiap akhir sebelum UTS atau sebelum UAS, kalian tuh pada sibuk ngumpulin itu ya. Benar nggak? Selalu sibuk ngumpulin studio lah, tugas lah, dan lain sebagainya gitu. Jadi kuliahnya saya majukan sekarang. Minggu depan Anda boleh tidak hadir, tapi kita tetap isi, ya. Kita tetap isi presentasinya, presensinya, supaya Anda punya waktu untuk membuat UTS-nya. Oke ya? Nggak terima ya? Nggak mau ya? Kalau nggak mau nggak apa-apa, kita tetap kuliah. Mau nggak apa-apa. Saya beri kesempatan karena pengalaman berkali-kali kan selalu sibuk di ujung ya. Tapi kalau kalian nggak mau, nggak apa-apa. Minggu depan kita kasih kuis ya. Pilih mau yang mana? Kuis, mau kuis? Wakil, ayo. Pilih yang mana? Tapi Takut sih, dia takut. apa aja ya? Apanya? Tadi opsinya apa aja selain Nggak denger dia. Siapa yang dengar opsinya? Kamu dengar opsinya? Dengar? Antara kuis. Benar, opsinya cuma itu ya? Apa? kuis atau hanya presensi? Kuis atau hanya presensi? Presensi kan? Berarti kalau saya udah kasih waktu 1-0 untuk supaya presensi saja, pengumpulannya boleh lebih maju ya. Nggak, maksudnya pas UTS gitu. Jadi nggak ada tawar-tawaran mundur lagi gitu ya. Boleh? Boleh? Atau nanti gimana Excel ya? Excel nanti yang nentuin. Oke. Kalau rekamannya nggak masuk ke situ, suaranya boleh nggak? Aku nggak pakai ini, nggak enak. Boleh? Pasti pengen suaranya masuk situ ya? Oke. Harusnya evaluasi sekarang P5, karena diadakannya di P6, evaluasi P5, lalu instruksi untuk UTS-nya. Ya. Lalu introductory, bego nggak yang bikinnya? Masa ada introductory di sini, gitu ya? Bego. Bukan saya yang bikin soalnya. Oke, perhatikan baik-baik. Tugas untuk UTS. Ya, perhatiin ya. Nggak boleh ada yang kayak dia tadi, nggak tahu apa yang didengerin gitu ya. Oke? Ini UTS ya. 1. Analisis 9 pokok bahan-bahan pangan. Ya kan ada ya. Ada tubapi 7 bahan pokok gitu ya. Ini 9 pokok. Masih ingat ya 9? Masih ingat? Lupa. Yang kalian mau presentasiin sekarang kan itu ya? Betul? Betul. Oke. Hebat nih Kurmi nih. Kuromi bukan. Kuromi itu kan lucu ya. Ininya, ikonnya. Nomor 2. Kesimpulan tentang sistem spasialnya dari ini. Ya. Permintaannya cuma 3. Dikerjakannya per kelompok untuk UTS, nanti untuk UAS lain lagi.
Ketiga, refleksi. Ini paling gampang nih. Anda tinggal pilih pijat refleksi di mana gitu ya. Ini kan refleksi. 3 ya. Tiap kelompok ingat ya. Nanti ini ada di YouTube-nya, tenang aja. Kita mulai dengan rubrik penilaian analisis 9 pokok bahan pangan. Oke. Kenapa saya kasih rubriknya dulu? Kenapa? Biar tahu apa yang dinilai. Fair kan? Oke. Mari kita lihat sama-sama. Identifikasi, relasi, bla 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 sampai sini kan? Ya. Sebenarnya nggak usah satu-satu sih, tapi kalau bisa satu-satu silahkan. Kalau ini kok di foto terus saya aja deh yang di foto deh. Kan nanti dikasih, ngapain kalian capek-capek? Kurang puas ya. Nah, ini saya sedang berpikir apakah dia hanya pokok-pokoknya saja, misalkan identifikasi ruang lalu ujungnya sebab akibat. Itu ya harusnya ya. Ada struktur spasial lalu ada struktur ruang. Nah di tengah-tengah ini kita lihat. Tapi boleh juga karena kalian sudah melakukan ini kan? Sudah kan? Kelompok 456 sudah kan? Benar nih. Udah ya. Kalau Anda ingin dapat A, perhatikan ya. This is your choice. Anda yang menentukan sendiri nilai Anda. Oke. Nanti Ibu Ayu dan saya tinggal ngecek. Misalkan kelompok 1 bilang, saya ini semua A. Oke. Kita tinggal ngecek. Anda bilang Anda A, berarti ruang dipahami sebagai sistem aktivitas. Apa buktinya bahwa ruang itu dipahami sebagai sistem aktivitas? Kalau ternyata buktinya isinya cuma semua ruang teridentifikasi deskriptif, ya udah dong kalau gitu Anda B+ dong, gitu ya. Paham? Aku kasih di awal jadi fair kan? Jadi Ibu Ayu sama saya tinggal meriksa aja ya Bu Ayu ya. Ini cocok ya dengan narasi yang ada di sini gitu kan? Kan boleh aja kalian mengklaim bahwa saya ini, padahal isinya cuma ini kan boleh aja ya. Nah supaya fair kita kasih. Kalau Anda klaimnya yang ini ya isinya ini, jangan ini ya. Oke? Kalau Anda bilang kami baru ini ya sudah. Ngomong aja itu ya. So yang penting itu bukan your grade. For me it doesn't matter at all. Yang paling penting adalah bagaimana Anda menilai diri Anda sendiri. You are ranking yourself ya. Menilai diri Anda sendiri berdasarkan the basic evidence. Gitu ya. Jadi saya ngomong A karena saya punya basic evidence A. Ya. Artinya saya akan memaksa Anda untuk mengumpulkan seluruh basic evidence-nya supaya sesuai dengan klaim Anda. Oke? Ada yang mau nanya? Gak ada? Tentukan nilai sendiri artinya ya. Kesimpulan sistem spasial. 1-9. How to conclude semua itu. 2A nih ya, 2A dulu, ada A, B, C, D gitu ya. Menulis kesimpulan sistem spasial. Lihat kembali 9 analisis yang sudah dibuat. Kedua, temukan hubungan antara aktivitas dan struktur ruang. Aktivitas dan struktur ruang. Tahu struktur ruang nggak? Tahu struktur ruang nggak? Yang Anda kerjakan kan sebenarnya struktur ruang ya. Aktivitas tahu ya? Oke. Kalau nggak tahu nanti tanya boleh aku jelasin. Lalu jelaskan logika sistem bangunan interior loh ya, kita ngobrolnya ya, dalamnya. Analoginya gini nih. Bayangkan seorang detektif. Detektif itu siapa ya? Poirot, itu detektif ya. Pernah nonton? Agatha Christie nonton? Oh, Agatha Christie ya. Poirot nggak tahu. Siapa lagi? Watson, yang temennya Watson itu apa? Itu ya. Petinju itu kan ya.
Holmes kan petinju ya, bukan? Nah, bayangkan Sherlock Holmes yang mengumpulkan banyak petunjuk, tapi pekerjaan detektif tidak berhenti pada petunjuk, ya kan? Dia harus apa? Menyimpulkan ya, menjelaskan bagaimana semua petunjuk itu terhubung, analisis arsitektur yang diminta ini tuh itu, ya. Jadi nanti kalian jadi Sherlock Holmes, jadi Poirot gitu ya, jadi macam-macam semua. So, kesimpulan ialah menjelaskan logika sistem ruang. What is the space, the system of space, logic of the space, adalah ini, kesimpulan sistem spasial. Gitu. Jadi bagaimana kita menyimpulkan. Gitu ya? Mau nanya? Enggak? Ya udah. 2B. Menulis kesimpulannya. Tadi salah satu. Gampang nih. Dikasih 4 pertanyaan. 1. Apakah aktivitas manusia sejalan dengan struktur ruang? Kalau Anda tahu aktivitasnya. And then you knew what is the structure of the space or space structure. So, it is very easy for you. Benar ya? Oke. Contoh, aktivitas pasien bergerak linear tetapi struktur ruangnya memusat. Dikasih contoh udah. Nomor 2. Bacain biasa. Bacain. Ruang lebih dominan daripada Oke. Kurang lebih apa tuh? Mestinya gimana? Jawabnya gimana? Ya. Kasih contoh. Masukin saku dulu boleh. Ini denah. Denah ya. Ternyata atapnya nggak gitu. Atapnya ya. Atapnya yang ini tinggi sendiri. Itu yang ini kebuka, yang ini kebuka, ini kebuka, ini kebuka, ini kebuka, ini kebuka, ini kebuka. Emang lapangan basket apa ya? Potongan, oke. Dia tinggi sendiri, boleh dong ya? Ini kan? Yang ini turun. Aku potong di sini ya. Tahu kan potongan di situ artinya ya? Yang digambar yang di situ ya? Set. Gitu kan? Artinya yang ini turun, perhatiin tuh. Kan waktu saya di sini beda dong waktu saya di sini, benar nggak? Itu namanya structure ruang. Kalau gini caranya, aktivitasnya ngumpul di sini, nyebar lagi ke sana, gitu kan? Logikanya gitu ya. Bisa? Mantap. Jadi cek ya. Ruang dalam. Nomor 3. Tolong bacain boleh. Silahkan. Konflik antara aktivitas dan struktur ruang. Apakah ada konflik antara aktivitas dan struktur ruang? Kalau ternyata nih orang jalannya gini. In, out. Jalannya linear atau memusat? Bangunannya memusat atau linear? Ada konflik nggak? Gampang kan? Ya? Oke. Nomor 4. Cel, bacain Cel. Cerita aja ini ya. Gitu kan? Cuma ada 4 pertanyaan untuk menyimpulkan dari yang 9 tadi. Buktinya ada di mana? Di 4-nya atau di 9-nya? 9. Oke. Kan itu basic evidence ya kan? Ya. Ada yang mau nanya? Nggak ada. Kalau nggak ada saya mau minum dulu, haus. Dulu dong.
Oke. Intermezzo dulu. Kalau ternyata kalian sudah bisa bikin ini, yang kelompok 4, 5, 6 boleh presentasi ke depan. Kalau belum bikin, artinya saya yang salah. Berarti instruksi saya salah, gitu ya. Kalau Anda belum, nanti saya ngobrol. Kalau belum sama, nggak boleh maju. Ngapain maju kalau salah? Oke. Ini kelas kita ya. Segini dah segini. Nah, gini. Ini kelas kita. Coba kalian lihat kelas kita yang sekarang. Benar nggak? Benar nggak gini? Benar? Ya? Ini keluar, benar kan? Kaca, dinding, pintu, masuk, keluar. Iya kan? Benar? Oke. Tujuannya aktivitas ini tujuannya di sini gimana sebenarnya? Oh, ini masuknya dosen. Berarti Ibu Ayu salah masuknya di sini, gitu ya? Gitu? Oke, sekarang kamu masuk. Kamu ya. Siapa namamu? Amanda. Yang punya kue itu bukan ya? Amanda masuk, lalu Amanda bilang, nggak ada kursi, buang semua kursinya, kosong ruangannya. Oke. Amanda bilang, saya ingin, di sini buat apa ruangnya? Ruangnya gunanya buat apa? Buat WC, buat kencing, bukan? Buat apa? Aktivitasnya apa? Oh, ayo. Namanya ruang kelas. Aktivitasnya apa? Belajar itu apa? Gimana belajar itu? Oke, siapa saja yang ada di dalam kelas kalau belajar? Pengajar dan yang diajar, gitu aja ya. Saya dibilang dosen nggak mau. Pengajar dan diajar. Artinya kita bisa satu arah, bisa dua arah. Beda nggak sama diskusi? Kalau diskusi, dua arah. Jadi saya satu arah nih sekarang nih. So, we call it discussion ya. Oke. Ada 2 ekor. Yang satu ekornya banyak, yang satu ekornya satu. Gitu ya. Kalian kan ekornya banyak. Benar? Tapi ada 2 klasifikasi kan? Depan. Kalau ini kita sebut depan. Dan tengah. Belakang. Ini Ibu Ayu kan ya? Di belakang. Jadi nanti yang kita tanya Ibu Ayu karena duduknya di belakang. Gitu kan? Oke. Anda nih sekarang, ini Anda nih. Anda masuk. Ruangannya kosong, gak ada apa-apa. Anda dari mana taunya bahwa duduknya di situ? Kalau nggak ada kursi. Simetris. Oke, so? Anda tahu nggak bahwa waktu saya masuk, orientasi yang diharapkan yang ini. Sehingga lalu saya harus berdiri di sini atau sila di sini gitu. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Ya, struktur ruangnya tidak bisa menjelaskan tentang how the activity does. Gitu doingnya, benar? Dijelaskan oleh furniture. Paham? Kalau kita buang semua furniturnya, itu namanya struktur ruang. Oke. Arsitek is about that. So, kalau saya bilang, saya potong nih ya, Oke. Yang ini saya tinggiin. Boleh? Karena di 2 saya tinggiin yang ini, ya, belakang ya. Atau satu arah deh, satu arah. Kalau satu arah apa gunanya ini? Nggak apa-apa deh, boleh deh. Satu arah aja ya, saya tinggiin ya. Oke, sekarang ini plafon ya. Berarti lantai yang ini udah tinggi nih. Oke, lantai yang ini rata. Oke.
Kalian bakal berdiri di sini nggak? So strukturalnya sudah mengarahkan kita, tubuh kita diarahkan, lu jangan di situ, hey, gitu ya. Walaupun nggak ada ini, Sekarang kalian masuk kan kalian diarahkan oleh kursi dan ini kan. Hah? Ini sudah mengarahkan bahwa something nih, ya kan? Artinya orientasinya ke sini dong, gitu ya. Paham? Apalagi kalau plafon yang ini, ya, aku tinggiin. Yang ini rendah, ada lampu ke sini. More, oke? Benar ya? Jadi walaupun nggak ada interiornya, nggak ada kursinya, nggak ada lampunya, nggak ada itunya, udah pasti di sana. Oke. But the problem is, we still have problems. What is the problem? Ini tuh mestinya diajarinya di studio, tahu? Oke. Waktu kalian masuknya sekarang dari sini, ini udah tinggi. Kalian lihat ke sini, ke sana, atau lihat ke sini paling pertama kali? Apa itu gini tuh apa? Ke yang plafon. Lihat ini atau lihat ini kaca nih. Lihat yang K, atau lihat dinding 1, atau lihat dinding 2, yang mana? Pertama kali masuk dia kaca dulu. K, oke, udah cukup. D1, D2 Kak. D1. D1, benar. Kak. Sudah 2-2, artinya orientasinya belum jelas gitu ya. Kalau semua bilang saya lihat Kak dulu, artinya salah dong orientasi ruang ini ya. Gimana caranya supaya jangan lihat Kak? Gimana? Tutup, kita butuh sinar. Ya, kita butuh udara. Gimana caranya? Itu tuh, yang bawah itu kita tutup semua sama filter. Jadi kita nggak bisa lihat pemandangan luar. Sinarnya ada. Kebayang? Filternya yang kasak, kain kasak, ya. So, akan lihat ke sana nggak? Makanya keliru kan itu ya, gitu ya. Benar. Plafonnya aku giniin ya. Udah itu kalau mahasiswa mau masuk dari sana yang sebelah sini plafonnya aku rendahin. Boleh dong ya. Makin kerasa lagi ya. Ini yang namanya spasial. Struktur spasial itu pelingkup-pelingkupnya. Lantai, dinding, plafon. Struktur ruang itu ketika kita mengalami struktur spasial, tubuh kita ngajaknya kemana gitu ya. Tubuh lo ya. Bukan mata. Lain lagi kalau Anda pas masuk di sini, ini ditutup. Tutup nih ya. Jadi pas masuk kita lihat situ kan ya. Ditulis, lihat kebunku, lihat ke kiri. Apakah tubuh Anda yang bergerak mengikuti atau mata Anda yang bergerak mengikuti? Artinya, we are drifting. Drifting itu kalau ngedrift tau? Gitu ya. We are drifting, kita sekarang drift menjadi ilmu komunikasi visual. Bukan arsitektur kan? Paham? Kalian tuh suka ceritanya gitu semua. Bukan ruangnya. Ya kan? WC, ada tulisan WC soalnya. Ya harusnya kita tahu dong. Itu pasti WC deh. Apa pola sistem bangunan? Karena bangunan. Nah saya selalu tanya ruang. Halo, Icel. Dia, aku kesedot loh barusan ke situ. Apa pola sistem ruang ini? Melinear atau memusat? Ya. Linear. Orientasinya jelas? Yang dibikin ini jelas, yang ini nggak jelas ya. Ini lebih jelas dari ini kan? Kalau yang ini, karena kita tahu itu kelas, nggak boleh dong dikasih tahu duduk kelas baru ya harusnya gini ya. Tapi ruang itu berbicara,
terhadap dirinya sendiri. Tubuh kita menafsirkan ya. Jadi kalau di studio bikinnya gini ya. Gimana sih ini? Oke. Siapa yang nggak ngerti? Ngerti? Oke. 4 pertanyaan, 4 jawaban, pasti beda-beda. Kenapa beda? Kenapa beda? Puskesmasnya beda-beda kan? Oke. Menulis kesimpulan sistem spasial. Yang tadi ya. Bisa nggak Anda menulis ini kalau Anda tidak membahas yang 9 tadi? Anda tuh sukanya gitu, nulis aja. Walaupun nggak ada basic evidence-nya. Ya kan? Atau Anda nulis kesimpulan yang nggak ada basic evidence-nya. Karang pendapat Anda. That is opinion. Oke. Science based on basic evidence. Always. Oke ya. Contoh jawaban. Nomor 1. Cel, bacain Cel. Sistem ruang puskesmas menunjukkan pola lembaga pada ruang. Yes. Sepakat dong satu kelompok ya. Kalau cuma nulis ini gampang nggak? Nah, buktinya. Oke. Bukti itulah yang kita cari nanti di sini kan. Sorry, nggak usah. Maaf. Oh, habis deh. Salah saya. Balik. Oh ini ya. Sini dong. Ini yang 9 kan? Ini ya. Kita udah sampai sini kan ya? Oh sorry. Kita baru sampai sini ya. Benar? Ini kan? Ini ya. Gimana caranya menilai ini? Nah, dibikinin rubriknya. Oke? Oh, refleksi dulu. Refleksi dulu ya, nanti rubriknya terakhir. Refleksi termasuk salah satu UTS gak? Ada tadi ya, pijat refleksinya kemana gitu ya? Ada. Tuliskan secara singkat bagaimana saya melihat puskesmas saya sebelum analisis dan after you analyze. Mati, pantesan, panas. Nyala di belakang. Bisa bikin ini? Bisa bikin ini? Bisa. Artinya Anda harus melihat sebelumnya dan melihat analisis kan? That is reflection. Oke. Contohnya nih. Bacain dong, ya, Anda. Siapa namamu? Aku lupa. Natasha. Oke, Natasha Skincare. Ayo, silakan baca. Oke. Artinya ini kita melakukan analisis kan? Benar ya? Harus ada basic evidence-nya kan? Nah, dia bacanya kan saya. Artinya kamu bikin sendiri, saya kan? Jadi nggak boleh kelompok, kamu bikin sendiri gitu ya. Mau kelompok atau mau sendiri-sendiri? Diam semua. Mau kelompok atau mau sendiri-sendiri? Ayo. Ini refleksi soalnya, boleh sendiri, boleh kelompok. Bebas, tuh nggak ada. Tadi soalnya ada bebasnya nggak? Ada. Ayo kita tentukan sekarang, mau kelompok atau mau sendiri-sendiri? Ya? Cuma segini yang ngomong. Jadi Anda kelompok, yang ini sendiri-sendiri semua ya. Ayo, make up your mind. Cel, kamu ketuanya. Ayo, kelompok atau sendiri-sendiri? Setuju semua? Benar? Nggak ada yang sakit hati sama Icel? Nggak? Ya udah, kelompok boleh. Oke. Nomor 2, apa hubungannya analisis kita dengan mata kuliah metode perancangan arsitektur? Mari kita lihat.
Apa yang sebenarnya dipelajari dalam MPA yang sekarang ini? Ngobrol. Saya cuma belajar dengerin dosen, dosennya cuma kerjanya ngibul. Tulis ya. Iya kan? Bebas. Apa hubungan aktivitas manusia dengan ruang? Bagaimana analisis ini membantu memahami arsitektur, benar kan? Jadi, kuliah ini ada manfaatnya atau enggak? Itu intinya kan? Tuh yang di ujung tuh, ayo daripada kamu bener-benerin kursi, baca aja ini, ayo. Yuk. Yang ini. Nah, apa gitu ya? Lalu kedua, gimana sih? Tar. Kita beginiin. Mungkin ini harus baru dia bisa baca. Ayo, baca. Aktivitas manusia menentukan Bukan analisis. Oh, ya udah. Terus, ayo. Terus dong. di hubungan ini seorang arsitek dapat merancang Udah, kopinya enak banget. Kira-kira apa ini? Dengan memahami hubungan ini, saya, calon arsitek, dapat merancang apa? Tebak. Ini main tebak-tebakan kan? Kayak kita lihat manggis gitu ya. Nebak manggis dari mana biasanya? Tahu manggis nggak? Tahu manggis, semua tahu. Oke. Tahu kemanggisan nggak? Tahu, ya udah manggis saja. Kita nebak manggis dari mana? Dari warnanya, ya, kelopaknya. Dari bunga kelopak di depannya. Tebak, lalu kita buka, bener apa enggak, gitu ya. Selalu berhasil sama nggak? Atau beda-beda? Beda, ada yang beda kan? Tiba-tiba ada anaknya kecil belum jadi kelopak kan ya? So, based on basic evidence, I do my conjecture, namanya conjecture ya. Lalu kita buka, kita refute benar apa enggak. Okay, so everything is based on basic evidence. Kasih rubriknya, fair nggak? Fair kan? Oke, kamu tahu nggak penemu rubrik negara mana? Rubik? Atau tahu? Siapa yang tahu penemu rubik? Game, tahu kan? Dari mana? Kalau nggak tahu gimana caranya supaya tahu? Jangan ngantuk, hey. Ayo, gimana caranya kalau nggak tahu? Ya, coba. Dari mana? Negaranya huruf depannya P. Purnama, ya. Tahu udah? Hungaria. Ya? Oh, Hongaria, oke. Benar? Namanya siapa? Rubik kan yang nemuin ya? Sip. Jadi sekarang kita belajar ke Hongaria untuk membuat kesimpulan spasial dan refleksi. Kalau mau dapat B, ya, kalau Anda sampai bisa dapat C, tidak ada di sini semua, saya akan ngomel sama Ibu Ayu, sama kita berdua akan ngomel, lu jadiin minimal B. Kita tuntut seperti itu, suruh ngulang. Gitu ya, Bu Ayu gampang. Kalau Anda cuma menjelaskan satu relasi dijelaskan, Anda harus milih itu. Alasannya tentukan. So, ya, I urge you to fill this matrix. Ya, mau yang mana? Anda yang nilai diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda nilainya di sini, klaimnya ini, isinya cuma ini, saya pertanyakan klaim Anda. So, now we are learning to be honest to ourselves. Oke, ya. Jujur kan? Ada yang mau nanya? Mau nanya? Enggak? Atau ngantuk? Enggak? Biasanya kalau nggak nanya ngantuk ya, cuma 2 pilihan. Jam segini itu jam ngantuk kan? Sampai sini paham? Jelas? Oke. Selesai kuliahnya. Nah, pertanyaannya sekarang. Apakah kelompok 4, 5, 6 presentasinya seperti yang saya minta? Jujur? Belum? Kemarin baru 5 7. 7 dong. Loh kan pokoknya semua kan?
4, 5, 6 semua pokok. 1, 2, 3 cuma sampai 4 gitu ya kan? Bener nggak? Oh cuma 7 pokok ya? Berarti ada 9. Kacau dong 9 ya. Enggak, yang 9 itu 2 yang belakangnya tadi. Kan 4 plus 3 kan? Oke. Kalau belum, mendingan gak usah presentasi ya. Anda menunjukkan bahwa saya salah, ngajarnya nggak bener gitu kan? Kalau Anda presentasi salah kan saya yang salah artinya ya. Oke. Tapi kirim ke saya semuanya. Harus hari ini juga. Kirim ke Ica lalu kirim ke saya. Oke? Sekarang pertanyaannya. Dengan ini kalian sudah bisa bikin UTS nggak? Bener nih, udah bisa belum? Betul? Ya udah, kalau udah bisa berarti minggu depan Anda tidak usah nggak hadir nggak apa-apa. Saya isikan bahwa Anda hadir semua. Atau Anda isi boleh. Toh, Excel harus memvalidasi.